Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pencuri puluhan motor metik di Bandar Lampung ditangkap. Pungutan liar oleh dokter hingga bayi pasien BPJS meninggal dunia dilaporkan ke polisi. Akibat tidak ada jembatan, ratusan murid di Lampung Timur berangkat sekolah naik perahu. Akibat tidak ada jembatan, para murid SMP dan SMA asal desa Kalipasir, Lampung Timur menderita saat berangkat sekolah. Setiap hari, mereka yang membawa motor harus naik perahu menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah. Kondisi tersebut terjadi akibat belum ada jembatan yang menghubungkan desa Kalipasir dengan lokasi sekolah di Kecamatan Uwai Bungur. Padahal pemerintah telah membuat tiang jembatan sejak lebih dari 5 tahun lalu. Namun sayangnya, proyeknya mandek dan terbengkalai. Paling sekolah naik kapal ini? Ya, naik ini. Kalau banjir? Basah. Basah semua ya? Pernah nggak sekolah gara-gara air naik semua? Pernah. Harapannya apa sih sebenarnya? Ya, jembatannya cepat jadi. Jembatan cepat jadi, ya. Biar aksesnya mudah ya? Ya, akses mudah. Ini udah berapa lama kayak gini nih? Apanya? Nyebrang pakai perahu ini? Udah lama, Pak. Pernah terlambat nggak sekolah? Tiap hari. Selain menyebabkan sering terlambat tiba di sekolah, para murid yang sedang naik perahu juga sering kebasahan saat hujan. Mereka tidak bisa berteduh saat berada di perahu. Dengan permasalahan tersebut, pihak sekolah memberi kelonggaran sanksi bagi murid terlambat, namun hanya diberlakukan saat musim hujan saja. Sampai saat ini masih ada beberapa siswa yang dari seberang Kalipasir berangkat sekolah, ada yang telat gitu, Pak. Dari sekolah sendiri kasih dispensasi nggak Pak kalau siswa-siswa itu telat naik perahu itu Pak? Dari pihak sekolah, kebijakan sekolah itu kita beri dispensasi kepada anak-anak yang terlambat sekolah karena memang jarak tempuh dengan penyeberangan yang cukup sulit ini, kita berikan dispensasi ya, ketika sampai datangnya jam berapapun kita masih masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi dengan catatan kita berikan absen dan juga alasan-alasan keterlambatan seperti itu. Pemerintah didesak segera melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan jembatan Uwai Bungur. Selain ramai dilintasi siswa, rute ini juga ramai dilewati petani dan warga karena menghubungkan ke Kabupaten Lampung Tengah melalui Kecamatan Rumbia. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Salah satu pengeluaran terbesar daerah adalah belanja pegawai atau menggaji para pegawai. Pada tahun ini, anggaran belanja pegawai pemerintah Provinsi Lampung membengkak melebihi batas maksimal 30% dari anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBD. Pembengkakan belanja pegawai diprotes oleh anggota DPRD saat dalam rapat paripurna pembahasan APBD perubahan 2025 beberapa waktu lalu. Padahal dalam pasal 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari APBD. Sekretaris Daerah Lampung pada Senin siang membenarkan adanya pembengkakan belanja pegawai yang totalnya lebih dari 400 miliar rupiah. Itu terjadi akibat adanya kenaikan tunjangan kinerja daerah atau TKD, penambahan tenaga ASN dari jalur P3K, serta kebijakan pusat terkait sistem penggajian aparatur. Ya, kita memang mengakui bahwa belanja pegawai kita alokasikan bertambah pada saat penyusunan APBD 2025
hima dan perubahan ini. Kita pastikan bertambah hampir 400 miliar, kurang lebih 400 miliar tambahan alokasi untuk belanja pegawai, ya lebih khusus untuk P3K. Nah, maka memang jumlah belanja pegawai kita sudah melebihi 30%. Nah, maka kita akan coba untuk membuat skema-skema untuk memastikan belanja pegawai kita memenuhi ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2022 tersebut. Ya butuh waktu untuk melakukan kajian dan analisa, tapi Undang-Undang 1 itu kan berlaku untuk tahun 2027, paling lambat 2027. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BKD, APBD Lampung tahun 2025 sebesar 2,2 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, hampir 1 triliun rupiah dipakai untuk menggaji pegawai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Populasi industri kecil dan menengah atau IKM di Bandar Lampung berkembang pesat. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Bandar Lampung, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlahnya naik 100%. Pada tahun 2020, jumlah industri kecil menengah masih di kisaran 300-an dan kini lebih dari 600 unit. Industri kecil menengah bergerak di sektor usaha kuliner, kerajinan tangan, dan kebutuhan fashion atau gaya hidup. Peran industri kecil menengah sangat vital sebab sebagai pilar ekonomi lokal, penyerap tenaga kerja besar dan berkontribusi kepada pemasukan daerah. Untuk mendukung kelangsungan usaha kecil menengah, pemerintah Kota Bandar Lampung menjanjikan memberi bantuan peralatan produksi pada awal 2026 kepada IKM yang telah berizin. Pemerintah juga membantu pemasaran dengan bekerja sama dengan pengusaha minimarket, swalayan, dan menggelar pameran kerajinan tangan dan festival kuliner. Kita telah menitipkan IKM, hasil IKM kita di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern ya, baik Indomaret, Alfamart ataupun seperti Chandra ataupun Gelail itu sudah kita titipkan. Ada juga yang di Sari Rasa, ya kan, sudah kita titipkan itu produk-produk olahan yang hasil dari UMKM atau IKM Kota Bandar Lampung. Dan kita akan mengundang komunitas-komunitas lainnya, selain pedagang kita akan mengundang komunitas musik dan lainnya untuk lebih memeriahkan lokasi tersebut, sehingganya nanti pedagang dapat nyaman, pembeli juga nyaman. Kita harapkan transaksi di Taman UMKM Bung Karno tersebut dapat meningkat setiap minggunya, dapat lebih meningkat. Itu akan kita dorong terus untuk mensukseskan itu. Selain menunjang omset kita naik dari hari biasanya, juga buat nge-branding produk kita agar terkenal di masyarakat, maksudnya warga Bandar Lampung. Nah, dengan adanya acara seperti ini ramai tidak, Mbak? Alhamdulillah ramai, Mbak. Omset kita juga tiap hari naik, gak seperti hari biasanya. Untuk pembeli biasanya dari mana aja sih, Mbak? Kalau ini kan dari Bandar Lampung ya, Mbak. Jadi rata-rata itu mereka dari Bandar Lampung, Mbak. Nah, dengan adanya event seperti ini, seperti apa Mbak harapan kita, Mbak? Semoga nanti ada event-event selanjutnya yang lebih heboh lagi, lebih ramai lagi, Mbak. Jadi untuk UMKM yang di Lampung juga itu untuk menaikkan omset kami, Mbak. Untuk menaikkan relasi kami, untuk branding produk kami, Mbak. Pemerintah juga menjalankan peningkatan akses permodalan bagi usaha kecil menengah melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan mempermudah pembuatan perizinannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.